Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan materi dasar keislaman yang kelima. Materi dasar keislaman yang kelima ini masih meneruskan materi ahammiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Pentingnya dua kalimat syahadat ini ada 5. Yang pertama, madkhalun ilal Islam. 2, khulasatu ta'alibil Islam. Yang ketiga, asasul inqilab. Ketiga-tiganya ini sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang keempat, hakikatu da'watir rusul. Hakikat dakwah para rasul. Dan yang kelima, fadailu azimah. Keutamaan yang besar pada syahadatain. Syahadatain penting karena ia adalah hakikat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simaklah ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Wa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, serta yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Ummi. Maksudnya tidak pandai baca tulis, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yaitu kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Surat Al-A'raf ayat 158. Bahkan syahadat ini adalah hakikat dakwah para rasul. Dari seluruh para rasul itu mengusung misi ini, misi syahadat. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu setan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Sekali lagi, misi seluruh para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu misinya adalah syahadah. Dakwah yang selalu disampaikan itu utamanya adalah syahadah. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk memahami, mengamalkan, dan mendakwahkannya kepada segenap umat manusia di muka bumi ini. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jadi syahadat itu adalah merupakan inti dakwah seluruh para rasul.
syahadatain. Dengan konsepsi semacam itulah yang didakwahkan para nabi dan rasul. La ilaha illallah. Mereka semua mengatakan, fattaqullaha wa ati'uni. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku Rasul. Statement mereka ini diabadikan Al-Quran dalam kisah-kisah para nabi di berbagai surat dalam Al-Quran. Setiap Rasul semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi dakwahnya adalah syahadat ini. Makna syahadat yang dibawa juga sama, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dakwah para Rasul senantiasa membawa umatnya masing-masing kepada pengabdian hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada masyarakat untuk membawanya kepada pengabdian kepada Allah saja. Dalam surat Al-Mumtahinah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata pada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekufuranmu. Dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Akan tapi janganlah engkau teladani perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, tetapi aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada engkau kami bertawakal. Hanya kepada engkau kami bertaubat, dan hanya kepada engkaulah kami kembali. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta ampunan kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Ini tidak boleh ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Maman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Satu. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua syahadat yang kelima adalah fadailu azimatun. Syahadatain itu penting karena mengandung keutamaan yang besar. Nah, di mana letak besarnya? Dengan mengucapkan kalimat syahadat, seorang akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Keuntungan di dunia adalah ia diakui sebagai seorang muslim. Jika sudah muslim, maka darah dan hartanya terlindungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat
Wa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka atau hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sepatah kalimat saja sudah cukup untuk melindungi darah dan harta seseorang dan sekaligus memasukkannya ke dalam dinul Islam. Jadi di sini cukup ucapan syahadat. Kita tidak diperintahkan untuk membedah dada seorang untuk mengetahui isi hatinya. Yang kita nilai itu adalah zahirnya orang itu mengucapkan syahadat. Dan kita tidak diperintahkan untuk membedah dada seorang untuk mengetahui isi hatinya. Dan seandainya dibedah pun juga orang belum tentu tahu. Rasulullah bersabda, "Inni lam umar an angkuba angqulubin nas wala asyukka butunahum." Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa isi hati manusia dan membelah perut mereka hanya untuk mengetahui ucapan syahadat. Aku tidak diperintahkan untuk melubangi kalbu atau hati orang dan membelah dada mereka. Cukup pernyataan zahirnya saja. Oleh karena itu, Nabi pernah menegur Usamah bin Zaid dengan keras karena telah membunuh seorang dalam perangan. Padahal orang tersebut telah mengucapkan la ilaha illallah. An Usamah bin Zaid wa hadithu bin Abi Syaibah qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabbahna al-khuraqati min Juhainah fa adrabtu rajulan faqala la ilaha illallah fata'antuhu fa waqa'a fi nafsi min dzalika wa dzakartuhu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltah qala qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufun minas silah qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yaumaid. Dari Usamah bin Zaid ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami bersama pasukan kecil atau sariyah. Maka kami pun menyerang beberapa dusun dari kabilah Juhainah. Maka aku pun berhadapan dengan seorang. Ketika dia berhadapan denganku, dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun aku tetap menikamnya. Namun setelahnya itu, aku merasa tidak enak akan hal itu. Maka aku pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah ia mengucapkan la ilaha illallah lantas engkau tetap membunuhnya? Aku berkata, ya Rasulullah, dia mengucapkannya hanya karena takut pedangku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengapa engkau tidak membelah hatinya hingga engkau tahu bahwa dia mengucapkannya karena takut atau tidak? Berkata Usamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang perkataannya kepadaku hingga aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam saat itu. Sedangkan keuntungan ukhrawinya ialah bahwa seorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat akan dikeluarkan dari neraka, asalkan ucapannya itu didukung oleh keimanan, meskipun hanya sebesar debu. Artinya, dengan syahadat ia akan terselamatkan dari mendekam selama-lamanya di dalam neraka. Hal ini ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi
waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat rambut kebaikan. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat darah kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Zaid bin Arqam menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlisun dakhalal jannah." Qila wa ma ikhlasuha qala anta juzahu an maharimillahi azza wa jalla. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah ditanya, bagaimana mengikhlaskannya itu? Rasulullah menjawab, dengan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari uraian singkat di atas, jelaslah bagi kita bahwa syahadatain ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Setidaknya pentingnya syahadat ini ada 5. Yang pertama, madkhalun ilal Islam, pintu masuk menuju Islam. Khulasatu ta'alimil Islam, intisari ajaran Islam. Asasul inqilab, atau asas perubahan. Hakikatu da'watir rasul, hakikat dakwah para rasul. Dan yang kelima, fadailu azimah, keutamaan yang besar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hasib.